Mas Anies, selamat datang. This is our family, this is your family. Sejak awal Mas Anies memiliki kedekatan dengan keluarga besar Partai Demokrat. Masuk ke tempat ini suasananya luar biasa berbeda. Saya merasa sangat terhormat dan tidak membayangkan bahwa sambutan yang luar biasa dan atas persahabatan yang terjalin selama ini. Pertemuan pagi hari ini saya ingin garis bawahi, bukan pertemuan pertama, bukan pertemuan awal. Ini adalah keberlanjutan atas silaturahmi yang sudah ada selama ini. Pimpinan Pusat Gerakan Rakyat, Ketua Umum Bung Syahrin Hamid, tepuk tangan untuk beliau. Sekjen Bung Ridwan, Bendahara dari Prita dan seluruh jajaran DPP yang tak mungkin tersebutkan namanya satu persatu. Para jajaran DPW, DPD dan seluruh hadirin sekalian. Pertama, bersyukur alhamdulillah kita diberikan sehat, bisa bersama-sama hadir ikut menyaksikan peristiwa penting bagi perjalanan gerakan rakyat. Yang kedua, saya sampaikan apresiasi. Terima kasih yang setinggi-tingginya saya diundang untuk bersama-sama hadir pada hari ini ikut menyaksikan, karena sudah 1,5 tahun perjalanan dilewati selama ini dan sekarang berkumpul kembali dan sekarang mengorganisasikan diri, insya Allah menjadi awalan yang baik untuk semua. Saya apresiasi sekali, kenapa? Terus sekalian, dulu gerakan rakyat ini tumbuh dengan semangat untuk membuat Indonesia lebih adil, Indonesia lebih sejahtera, lebih setara kesempatan itu. Itu adalah perjuangan gagasan yang tadi disebut oleh Bung Syahrin. Dan perjuangan gagasan itu kemudian ditawarkan kepada masyarakat. Kita sudah lihat, Pilpres sudah selesai, hasilnya sudah ada, pemerintah sudah terbentuk. Tapi silaturahmi antar komponen ini jalan terus, berjalan terus, diuji oleh waktu. Dan waktu ternyata membuktikan bahwa pertemuan karena gagasan, karena cita-cita, bisa menjaga silaturahmi akhirnya berwujud menjadi sebuah organisasi seperti sekarang ini. Karena itulah. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Kacamata Dangi. Bagi kalian yang belum subscribe Kacamata Dangi, yuk subscribe sekarang juga ya. Karena subscribe itu sangat-sangat gratis teman-teman. Oke, kalau kita melihat bagaimana gebrakan Anies Baswedan ini nggak main-main teman. Sosok pemimpin yang betul-betul ya memperjuangkan rakyat ya. Jadi kalau kita melihat Anies Baswedan teman-teman, ini adalah harapan bagi Indonesia di masa depan ya. Kenapa demikian? Karena kalau kita melihat ya, apa yang menjadi kenapa masyarakat kemudian senang dengan Anies teman-teman. Waktu beliau menjadi gubernur Jakarta ya, nggak mudah teman-teman ya. Tidak mudah menjadi gubernur Jakarta di masanya Anies. Pada saat itu kekuatan oposisi sangat kuat. Kemudian bagaimana saat itu pandemi COVID teman-teman, yang kemudian menguras mungkin tenaga pikiran Pak Anies, dan alhasil apa? Pekerjaan Pak Anies juga sangat baik ya. Bahkan sampai detik ini teman-teman, kalau kita melihat dulu, Anies beberapa kali diundang oleh KPK ya untuk memberikan keterangan, tidak ada alasan untuk Anies ditahan teman-teman. Ini artinya bahwa bagaimana kinerja Anies sangat baik, dan Anies adalah tokoh yang berintegritas sehingga bebas ya teman-teman. Artinya beliau sangat-sangat bersih ya. Jadi kalau kita lihat bagaimana prestasi-prestasi Anies teman-teman ya, membangun JIS, membangun JPO dan sebagainya, itu adalah sebuah gebrakan yang sangat luar biasa. Dan per hari ini aja beliau itu menjadi bagian dari oposisi, memberikan kritikan pedas kepada pemerintah kalau misalnya ada hal-hal yang mungkin tidak pro rakyat teman-teman. Dan keberanian Anies ini nggak kaleng-kaleng ya. Beliau selalu menyuarakan suara rakyat ya. Ketika isu-isu nasional misalnya yang paling hangat ya, Anies selalu memberikan respon. Menurut saya ini sangat baik. Apalagi Anies sekarang ini strateginya nggak main-main teman-teman.
beliau kemudian menjadi tokoh yang membangun partai ya, yaitu Gerakan Rakyat ya. Walaupun beliau bukan ketua umumnya, karena beliau adalah tokoh nasional ya, tentunya fokus dengan isu-isu nasional saja. Tapi saya yakin suatu saat Gerakan Rakyatnya menjadi partai yang terbesar, teman-teman ya, menang pemilu seperti apa yang diramalkan oleh Kodari. Kodari pernah mengatakan bahwa kalau Anies buat partai ini, partainya ini bisa jadi, teman-teman, menang. Kenapa? Karena modal 25% atau 40 juta suara yang dimiliki Anies di tahun 2024 ini menjadi modal bagi Anies 2029. Bagaimana menurut kalian? Kita diskusi di kolom komentar ya. Sampai jumpa lagi. Salam.